Ya, baik. Untuk yang pertama ingin saya tunjukkan ya, terkait dengan kemarin bagaimana proses dari em, loss atau kemudian eh, kita menyebutnya dengan loss function itu kemudian mempengaruhi pembaruan bobot seperti itu. Nah, kalau yang awal kemarin saya sampaikan bahwa eh, untuk pembaruan bobot itu akan berfungsi untuk menyempurnakan hasil prediksi dari um, neural network begitu ya. Nah, kalau yang sudah saya contohkan kemarin itu masih bentuk feed forward yang dimana di situ belum ada proses looping ya untuk memperlihatkan eh, bagaimana backpropagation itu memberikan pengaruh terhadap perubahan dari bobot dan juga nantinya berpengaruh kepada eh, loss function atau kemudian nilai loss yang di situ ketika prediksi dia atau prediksi dari neural network itu semakin bagus, berarti nilai lossnya itu dia juga semakin kecil. Nah, di sini terkait dengan loss sendiri ya atau loss function sendiri itu memang tidak nilainya itu tidak langsung digunakan pada pembaruan dari bobot atau kemudian masuk ke dalam eh, proses bobotnya seperti itu ya. Tetapi itu nanti akan memberikan pengaruh kepada eh, dari loss function itu nanti ketika semakin kecil, berarti hasil prediksinya menunjukkan dia semakin baik. Ya, ini akan saya tunjukkan ya. Ya, jadi yang pertama itu sebagaimana pada proses-proses untuk membuat neural network sebelumnya ya, kita importing dulu untuk label-label yang dibutuhkan. Nah, di sini kemudian menginisialisasi dari inputan ya yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah nilai input X 0,5, kemudian Y target ini adalah nilai Y aktualnya gitu ya. 0,8, kemudian nilai bobot 0,3, kemudian ada ETA. Di sini ETA itu adalah learning rate ya. Jadi learning rate itu merupakan salah satu parameter yang memiliki pengaruh terhadap hasil prediksi begitu ya. Jadi salah satunya di sini yang apa saja yang kemudian berpengaruh terhadap hasil prediksi menggunakan neural network. Jadi selain bobot itu nanti ada bias juga. Ini bias belum saya masukkan ya, tapi nanti akan saya tunjukkan bagaimana kemudian bias bias itu atau nilai B itu berpengaruh terhadap hasil prediksi dan juga di sini ada nilai ITE atau kemudian learning rate ya atau learning rate-nya. Karena simbolnya itu dia kan simbol ITE ya nyebutnya. Jadi eh, kalau dibahasakan secara secara scientific itu learning rate gitu. Nah, jadi ini ya, ini kemarin adalah fungsi aktivasi atau activation function. Nah, kemudian di sini ya, jadi terkait dengan nilai loss ya atau nilai error yang kemudian dihasilkan dari hasil prediksi itu disimpan ya dalam array losses begitu, di mana ini nanti akan menyimpan kumpulan nilai error yang eh, dihasilkan dari proses learning selama 20 iterasi begitu. Nah, ini jelas iterasinya di sini pun juga nanti bisa kita ubah-ubah begitu ya. Nah, di sini kemudian, nah ini apa yang sudah kita buat kemarin ya. Jadi bagaimana nanti ya output itu berarti hasil prediksinya. Kemudian di sini adalah menghitung nilai loss-nya
secara umum seharusnya ketika loss itu dia di running dalam suatu looping seperti ini, semakin lama akan semakin mengecil, ya. Yang nanti berarti nanti nilai W atau nilai bobot atau nilai weight-nya itu juga berubah, ya. Oke, kita running dulu saja ya. Jadi dari uh, mulai dari importing, kemudian pendefinisian nilai single floating per errornya. Nah ini ya. Nah, hal ini menunjukkan di sini adalah nilai loss-nya, kemudian nilai iterasi sampai 20 begitu ya. Nah, ini ketika bobot itu terus diperbaharui atau kemudian diupdate ya, itu ternyata kan nilai loss-nya dia semakin atau nilai errornya kan semakin mengecil. Nah, ini berarti membuktikan bahwa pembaruan bobot yang dilakukan ya, pembaruan bobot yang dilakukan itu berarti memberikan pengaruh terhadap hasil akurasi prediksi ya, karena ketika kemudian errornya itu dia semakin kecil itu itu kan berarti menunjukkan bahwa nilai prediksinya itu semakin akurat atau mendekati nilai aktual atau Y target ini, begitu ya, demikian. Nah, ini mungkin akan saya perlihatkan ya untuk memperlihatkan eh, pengaruh bias juga. Nah, biasnya di mana? Ini akan saya perlihatkan. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi di sini misalkan di sini ada 5 ya, jadi di sini ada 5 buah data yang disimpan dalam array begitu ya, yang menjadi data inputan. Nah, kemudian di sini adalah nilai Y aktual ya atau nilai sebenarnya, di mana nilai aktual datanya itu mengikuti linear function 2x plus 1. Nah, kemudian di sini eh, kita sertakan nilai bobot dan juga nilai bias begitu ya, secara random. Kemudian jangan lupa pula kita tambahkan nilai learning rate-nya dan juga epoch atau kemudian jumlah looping yang kita gunakan untuk proses learning tadi atau perulangan. Berapa banyak perulangan for untuk melakukan proses learning tadi atau pembelajaran itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita inisialisasi dari atribut-atribut yang digunakan untuk menyimpan perubahan. Yang pertama perubahan loss function, kemudian yang kedua perubahan atau perubahan error ya, atau kemudian perubahan bobot, kemudian perubahan bias dan juga untuk menyimpan hasil prediksi atau Y output gitu. Nah, di sini ya kita mulai menghitung nilai hasil prediksi. Kemudian setelah itu di sini kita menghitung nilai loss-nya menggunakan MSE. Kemudian kita menyimpan hasil setiap perubahan dari nilai loss, nilai bobot, nilai bias maupun hasil prediksi itu ke dalam masing-masing atribut yang sudah diinisialisasi tadi. Kemudian kita update untuk apa? Untuk em, nilai dari weight dan juga bias yang baru begitu. Ya. Kemudian berikutnya itu juga adalah kita eh, setelah menghitung ya, maksudnya menghitung perubahan dari nilai bobot dan juga bias, kemudian kita update nilai bobot dan bias dengan nilai yang baru menggunakan nilai learning rate yang kemudian sudah kita inisiasi sebelumnya itu dengan nilai baru, di mana nilai baru ini mengikuti hasil dari em, atau linear ya, linear function yang sudah diinisiasi di awal ya. Tuh. Ya, jadi di sini kita perhatikan ya untuk menghitung perubahan dari bias maupun dari bobot ya, itu menggunakan turunan dari fungsi yang
dari fungsi yang kemudian kita coba untuk prediksi. Kalau tadi kan fungsinya pakai fungsi linear, gitu kan? Nah, ini kan fungsinya linear ya. Maka kemudian turunannya pun juga mengikuti turunan dari fungsi linear. Nah, ini adalah rumusan dari fungsi linear untuk memperbarui bobot maupun bias. Kemudian setelah itu akan kita peroleh ya. Nah, kita bisa perhatikan dari nilai loss ya atau nilai error. Itu semakin eh, banyak perulangannya itu nilainya akan semakin turun. Nah, ini bisa dilihat dalam suatu grafik ya, perubahan loss. Nah, ini kan semakin turun. Ketika epoch atau iterasinya semakin banyak, maka nilai loss-nya pun juga akan semakin kecil. Nah, kemudian berpengaruh juga kepada ini hasil dari prediksi untuk data target dan juga data data prediksi begitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa untuk nilai target itu ketika ada perubahan bobot seperti itu ya, itu akan terlihat bagaimana updating bobot itu semakin membuat garis linear yang dibangun ya eh, oleh algoritma neural network ini itu semakin dekat dengan titik ini, titik aktual ini gitu ya. Ya. Nah, ini kan semakin dekat itu kan artinya dia akan melewati titik yang merupakan target ya dari data yang mau kita prediksi begitu. Nah, ini kan terlihat ya bagaimana di awal itu ketika bobotnya masih menggunakan bobot yang pertama itu memang garisnya ini tidak mendekati titik target. Tapi begitu ada perubahan bobot sampai perubahan yang terakhir itu kita akan melihat bahwa garis yang dibentuk itu dia semakin dekat dengan titik target gitu. Nah, ini ya jadi perubahan bobot itu pun juga di awal semakin mengecil ya. Dari di awal itu besar, kemudian semakin mengecil. Kemudian biasnya itu dari yang kecil itu kemudian nilainya semakin besar begitu. Artinya kemudian bias itu kan untuk membuat apa sih fungsinya itu kan dia lebih adaptif ya. Berarti di sini memang bias itu membantu untuk mentolerir dari hasil itu agar dia bisa lebih mendekati nilai aktualnya gitu. Nah, jadi itu ya, untuk ini yang paling penting adalah bagaimana bisa melakukan proses atau memahami urutan proses, begitu ya, dari bagaimana neural network itu berjalan. Mulai dari yang pertama mungkin langsung saja ya, yaitu adalah, nah proses utamanya itu adalah di sini. Ini adalah proses pembuatan model di sini nih ya. Jadi proses yang ada di tahap 5 ini, itu adalah proses pembuatan model yang dimana di sini kita bisa melihat begitu ya, mulai dari penghitungan loss, kemudian menghitung nilai perubahan weights dan juga bias, kemudian memperbarui nilai weights dan juga bias, kemudian looping lagi, menghitung nilai prediksi, kemudian menghitung loss lagi, kemudian updating nilai weights dan juga bias lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian perlu kita pahami ya di proses ini kita harus memahami urutan langkahnya. Bagaimana begitu? Apa yang diupdate, kemudian bagaimana pengaruh loss itu terhadap hasil prediksi, kemudian terhadap perubahan weights maupun bias. Memang loss itu tidak langsung masuk ke dalam rumusan untuk mendapatkan Y prediksi ya, tetapi di sini nilai loss itu menunjukkan seberapa akurat dari hasil yang hasil prediksi yang kita peroleh. Kalau lossnya dia semakin kecil atau loss itu kan error ya, berarti errornya semakin kecil artinya menunjukkan bahwa data awal, data aktual dengan data prediksi itu tidak berbeda jauh begitu. Sebagaimana ditunjukkan pada ini ya, ditunjukkan pada grafik begitu ya, di mana di sini terlihat nilai error itu pun juga akan semakin mengecil ketika terjadi perubahan bobot ataupun bias
sesuai dengan jumlah looping gitu. Ya, jadi mungkin itu ya untuk tambahan dari saya berkaitan dengan proses dari pembuatan neural network from scratch begitu kalau bisa dikatakan ya. Jadi bagaimana membuat suatu model neural network walaupun sebenarnya kalau kita menggunakan library dari keras ataupun juga TensorFlow atau mungkin sklearn itu sudah ada langsung kita bisa pakai tanpa harus membuat looping begitu kan, membuat loopingnya dari awal cuma tinggal langsung memanggil fungsi. Tapi di sini kita perlu memahami untuk prosesannya di dalam neural networknya itu seperti apa gitu harus bisa dipahami begitu ya. Ya, mungkin itu ya. Nanti akan saya lanjutkan untuk materi berikutnya.